Perkenalkan, saya Aditya Alexia Tulak, NPM saya 22071208. Saya di sini akan menyampaikan referensi-referensi apa saja yang kami gunakan dalam aplikasi kami. Ya, aplikasi pertama yaitu Khan Academy Kids. Khan Academy Kids ini merupakan aplikasi pembelajaran untuk anak umur 2-8 tahun. Aplikasi ini membantu anak-anak belajar berbagai macam hal seperti mengeja, membaca, menggambar, menghitung, dan lain-lainnya. Aplikasi ini dikemas dengan tampilan dan juga fitur-fitur yang menarik sehingga anak tidak merasa bosan. Ya, adapun kelebihannya dari aplikasi ini, yaitu yang pertama diawali dengan pembukaan yang menarik. Nah, di pembukaannya ini ada sapaan dan juga ada suaranya. Kemudian pada fitur sign up, ya, itu meminta nama dan juga umur anak agar tepat sasaran. Kemudian fitur yang ditampilkan cukup lengkap. Adapun materi yang disajikan cukup bervariasi sehingga anak tidak akan cepat merasa bosan. Kemudian terdapat animasi yang bertugas untuk membantu memberikan instruksi dan juga menyampaikan materi. Ya, karena kan targetnya umur 2-8 tahun, jadi dengan ada animasi, penyampaian materi itu akan bisa tersampaikan dengan mudah. Ya, selain kelebihan, ada pun kekurangan dari aplikasi Khan Academy Kids ini, yaitu yang pertama, hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk menu login, verifikasi email terkadang error. Ada juga tingkat kesulitan soal perlu ditingkatkan atau kadang tidak sesuai dengan usianya. Dan juga orang tua tidak bisa mengontrol bagian yang dipilih oleh anak. Adapun potensi-potensinya, ya, yang pertama menambahkan ruang diskusi, kemudian menambahkan varian bahasa lainnya, serta menambahkan fitur history yang dapat digunakan untuk melihat pekerjaan terakhir anak, sehingga saat aplikasi tertutup, pekerjaannya masih tetap tersimpan. Ya. Aplikasi referensi selanjutnya kami yaitu Duolingo. Duolingo ini merupakan aplikasi untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Kelebihan dari Duolingo ini, yang pertama, bahasa yang disajikan cukup banyak dan juga lengkap. Kemudian metode belajar yang disajikan beraneka ragam, ada teks, audio, maupun visual. Kemudian menyediakan banyak kosakata baru yang dapat menambah pengetahuan anak. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu terlalu banyak iklan yang muncul, sering terjadi error, terdapat fitur yang berbayar, adanya fitur hati atau sebagai nyawa sehingga mengganggu pembelajaran karena dianggap membatasi anak. Dan juga banyak typo pada fitur-fitur yang ada di aplikasi Duolingo ini. Ya. Adapun potensinya, yang pertama itu menambahkan fitur teacher sebagai ruang untuk bertanya atau sharing ke tutor yang terpercaya. Kemudian menambahkan mode offline, ya, karena yang kita ketahui bahwa Duolingo ini menggunakan fitur online. Serta juga menambahkan fitur chat sebagai sarana untuk mengobrol ataupun tes kemampuan dengan teman-teman dari negara-negara lain. Ya, aplikasi referensi kami selanjutnya juga yaitu Happy Color by Number. Aplikasi ini merupakan aplikasi mewarnai yang dengan nomor-nomor yang telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu proses pemberian warna. Adapun kelebihannya, yang pertama, di setiap gambar diberi nomor untuk mempermudah pemberian warna. Kemudian mempunyai level tantangan ketelitian, serta ada pilihan gambar yang cukup banyak dan juga beragam. Adapun kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama, sering tiba-tiba error saat sedang mewarnai. Kemudian tidak ada fitur musik untuk menemani, jadi akan hanya menggambar saja, jadi tidak ada musik di aplikasi itu. Kemudian terlalu banyak iklan sehingga mengganggu seseorang ketika sedang mewarnai. Ya, adapun potensi dari aplikasi ini, ya, yang pertama itu menambahkan fitur mewarnai gambar tanpa angka. Jadi itu maksudnya kita bisa melatih kekreativitasan warna pengguna karena dibebaskan memilih warna. Kemudian menambahkan fitur musik agar pengguna tidak cepat bosan. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcella Adinda Oktaviani dengan NPM 220712081. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan suatu inovasi terbaru berupa aplikasi mobile bernama Funbi.
Aplikasi kami ini bertema pendidikan. Nah, hal yang melatar belakangi terciptanya aplikasi kami tentu saja dengan kondisi pendidikan yang ada. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Aplikasi kami ini berfokus untuk pendidikan anak usia 4-8 tahun atau sekitar anak TK sampai SD awal-awal. Dari yang kita tahu beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, kita mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan yang ada harus dirumahkan. Pembelajaran yang ada di sekolah pun termasuk anak TK dan SD juga terpaksa harus dirumahkan. Bagi orang dewasa saja hal ini dapat menyebabkan stres, apalagi anak kecil yang seharusnya masih belajar untuk mengeksplor lingkungan sekitarnya, tetapi terpaksa harus tinggal berdiam diri di dalam rumah. Tidak sedikit anak yang merasa stres karena tidak mengerti atau tidak paham mengenai pembelajaran yang diberikan selama kelas online. Karena rasa bermain anak kecil itu tergolong masih tinggi, dan pada masa itu ruang si anak ini seperti dibatasi, maka mereka malah akan melampiaskan rasa bermain tadi itu pada game-game yang ada di gadget. Hal ini didukung dengan bertambahnya kepemilikan gadget pada anak usia dini semenjak adanya COVID-19. Karena seluruh pembelajaran dirumahkan, jadi orang tua mau tidak mau membelikan gadget untuk si anak. Padahal game yang dimainkan oleh si anak tadi belum tentu memberikan manfaat untuk perkembangan si anak sendiri. Maka dari itu, kelompok kami sepakat untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Funbi. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pembelajaran si anak. Kami di sini akan memberikan fitur-fitur yang dirancang semenarik mungkin agar anak tidak cepat bosan dan tentunya agar anak paham dengan materi yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Petrus Juan Perdipta Rendarta, NPM saya 220712039. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mockup aplikasi kami yaitu Funbi. Jadi ini adalah tampilan awal ketika masuknya aplikasi Funbi. Di sana terdapat dua pilihan yaitu orang tua dan anak. Selanjutnya terdapat tampilan login dan sign up jika belum memiliki akun. Pada tampilan login, terdapat kolom untuk memasukkan email dan password. Jika kita klik menu belum punya akun, kita akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, ini adalah loading screen dari aplikasi Funbi. Ini adalah menu utama dari aplikasi Funbi. Di dalamnya terdapat fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna. Di antaranya ada menulis, kreativitas, cerita, logika, matematika, dan saran untuk pengembangan. Ketika kita klik fitur penulis, kita akan diarahkan ke tampilan selanjutnya, yang terdapat dua bagian yaitu angka dan huruf, dan juga kata-kata. Jika kita klik menu angka dan huruf, akan muncul list dari soal-soal angka dan huruf. Ini adalah contoh soal dari angka dan huruf. Jika kita klik menu kata-kata, kita akan diarahkan ke soal dari kata-kata. Selanjutnya, kita akan menuju ke fitur yaitu kreativitas. Dalam fitur kreativitas, terdapat dua menu, yaitu menggambar dan mewarnai. Jika kita klik menu menggambar, kita akan diarahkan ke tampilan seperti berikut.
Di dalamnya, kita bisa menggambar apapun sesuai kreativitas pengguna. Jika kita klik menu mewarnai, kita akan diberikan pilihan gambar yang dapat dipilih untuk diwarnai. Ini adalah contoh dari tampilan jika kita klik salah satu gambar dari list yang ada. Fitur selanjutnya adalah cerita. Di dalam fitur cerita, terdapat berbagai kumpulan cerita yang menarik dan dapat dibaca ataupun didengarkan. Ini adalah salah satu contoh dari ceritanya. Selanjutnya, terdapat fitur logika. Di dalam fitur logika, terdapat 3 menu, yaitu tebak gambar, mencari perbedaan, dan puzzle. Ini adalah contoh dari soal tebak gambar. Ini adalah contoh soal dari mencari perbedaan. Di menu puzzle terdapat 3 tingkat kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Dan ini adalah contoh dari soal puzzle. Fitur selanjutnya yaitu matematika. Dalam fitur matematika terdapat 3 menu, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan campuran. Ketika kita klik menu penjumlahan, maka akan muncul list dari soal penjumlahan. Ini adalah contoh dari soal penjumlahan. Selanjutnya, ketika kita klik menu pengurangan, maka akan muncul list dari soal pengurangan. Ini adalah tampilan dari soal pengurangan. Selanjutnya, ketika kita klik menu campuran, maka akan muncul list dari soal campuran. Ini adalah tampilan dari soal campuran. Di bagian atas layar, terdapat fitur musik yang menampilkan daftar musik-musik untuk anak yang dapat diubah oleh pengguna. Di bagian atas juga terdapat pengaturan yang berisi bahasa yang dapat diubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu notifikasi, tema, filter blokir, dan kontrol. Di bagian bawah terdapat menu home, timer, ranking, progress, dan profile. Home berfungsi untuk kembali ke menu utama. Timer berfungsi untuk mengatur waktu penggunaan dari aplikasi. Ranking berfungsi untuk menampilkan peringkat dari para pemain. Progress berfungsi untuk menampilkan kemajuan dari pengguna. Dan profile berfungsi untuk menampilkan data dari pengguna. Sekian penjelasan dari aplikasi kami. Terima kasih sudah menonton.